Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok ke-6 yang beranggotakan saya sendiri, Fuan Saadah, Juli Susanti, dan Lili Novrianti. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia yang bersifat sosial politik, agama, dan pemuda tahap 1 1908 sampai 1927 yang terdiri dari agama Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan organisasi agama Kristen. Happy watching semua! Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas konsep organisasi agama secara umum. Organisasi keagamaan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu. Konsep organisasi keagamaan yang dipakai adalah suatu pendekatan, kegiatan, atau sistem kehidupan yang irasional. Pembahasan selanjutnya, organisasi keagamaan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang berdasarkan agama Islam, sosial, dan kebangsaan. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia sebelum Perang Dunia II dan sampai sekarang ini. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 bertepatan pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 Hijriah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen. Organisasi ini mempunyai maksud menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Muhammadiyah juga merupakan gerakan reformasi Islam di Indonesia. Muhammadiyah berusaha menghapuskan bid'ah, tahayul, dan takhlik yang ada di dalam masyarakat. Muhammadiyah berani melahirkan pikiran yang sehat dan murni dengan dasar Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah oleh kalangan ulama penganut mazhab yang sering menemani dirinya sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Motivasi berdirinya Nahdlatul Ulama adalah motif agama dan membangun nasionalisme. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran organisasi Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau sering disebut dengan NU. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu peran dari organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini berperan sebagai gerakan Islam. Artinya Muhammadiyah dalam melaksanakan dan memperjuangkan keyakinannya dan cita-citanya yaitu berasaskan Islam. Yang kedua yaitu sebagai gerakan dakwah. Artinya untuk mewujudkan keyakinan dan cita-citanya Muhammadiyah ini berdasarkan Islam, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang ketiga yaitu sebagai gerakan tajdid. Artinya, usaha-usaha yang dirintis
dan dilaksanakan menunjukkan bahwa Muhammadiyah selalu berusaha memperbarui dan meningkatkan pemahaman Islam secara rasional sehingga Islam lebih mudah diterima dan dihayati oleh masyarakat. Yang keempat yaitu perannya yaitu sebagai gerakan sosial keagamaan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa peran dari organisasi Muhammadiyah ini yaitu sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, dan gerakan sosial keagamaan. Nah, karena banyak organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasakan perlu untuk membuat organisasi yang mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Nah, setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai-kiai, akhirnya muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi baru, yaitu yang bernama Nahdlatul Ulama atau sering disebut dengan NU. Itu pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi, yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Nah, peran dari organisasi Islam NU ini yaitu sebagai organisasi dalam perjuangan mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Organisasi Kristen. Sejarah orang-orang Kristen juga bagian dari sejarah Indonesia. Kristen seperti halnya Islam juga sudah lama masuk ke Indonesia. Bersamaan dengan masuknya Portugis ke Indonesia, agama Katolik perlahan masuk dan berkembang. Setelah Portugis ke Timur Leste, agama Katolik masih hidup dan terus perlahan berkembang. Di Indonesia Timur, di masa kolonial, orang-orang Kristen pribumi lebih mendapat tempat dalam kehidupan kolonial. Pernah muncul stigma Kristen bahwa Kristen adalah agama penjajah karena banyaknya orang-orang Ambon atau Minahasa masuk birokrasi kolonial. Barangkali masuknya orang-orang Kristen dalam birokrasi itu tak lepas dari kebiasaan orang Kristen bisa baca terus huruf Latin karena kitab mereka menggunakan huruf Latin. Sementara sebagian besar orang Indonesia lainnya ada yang terbiasa dengan huruf Arab atau huruf Jawa, dan tentu saja lebih banyak orang Indonesia buta huruf di masa kolonial. Itulah mengapa orang Kristen bisa dengan mudah masuk birokrasi juga perusahaan swasta di era kolonial. Meski begitu, di luar suku Ambon atau Minahasa, banyak juga orang Jawa dan suku lain yang masuk birokrasi kolonial. Jadi tentu saja bukan hanya orang Kristen saja. Dalam sejarah Indonesia, dari 168 pahlawan nasional, setidaknya ada 18% beragama non-Muslim. Mereka berasal dari penganut Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Katolik, dan agama lokal Indonesia, yaitu Islam. Republik Indonesia memang pada dasarnya dibangun oleh banyak keyakinan. Itu pula alasan mengapa istilah pertama lebih netral dan tidak terpaku pada agama besar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Orang Kristen dalam perjuangan setelah munculnya Budi Utomo 1908 yang dianggap Jawa diikuti Serikat Dagang Islam 1911 yang dianggap manifestasi Islam. Orang-orang Kristen mulai masuk gelangan pergerakan tokoh Indo-Belanda Ernest Louis Dekker yang di tahun 1913 belum masuk Islam. Bersama Cipto Mangkusumo dan Suwardi Suryatningrat sudah mendirikan Indeks Politik yang tak hanya menerima orang-orang Jawa atau Islam saja. Jika semacam Budi Utomo dalam memajukan pendidikan, senadu Daniel
Ambon juga tergolong peduli pada pendidikan saudara-saudaranya. Mereka sering mengumpulkan uang untuk pendidikan sama Ambon, ke Ambose, Studi Fort. Meski orang-orang Ambon yang jadi sedadu kenil Belanda dianggap sadis pada Republik karena ulah sebagian mereka saja. Berikutnya PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Pada tanggal 6 sampai 13 November 1949 diadakan konferensi persiapan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Seperti yang diketahui, sebelum Perang Dunia II telah diupayakan mendirikan suatu dewan yang membawahi pekerjaan sending. Namun, karena pecahnya PD2, maksud tersebut mundur. Setelah PD2 berdirilah 3 buah dewan daerah, yaitu Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja di Indonesia berpusat di Jogja, Majelis Usaha Bersama Gereja di Indonesia bagian Timur berpusat di Makassar, dan Majelis Gereja-Gereja bagian Sumatera di Medan. Ketiga dewan daerah ini didirikan sebagai maksud membentuk suatu dewan gereja-gereja di Indonesia yang melingkupi ketiga dewan tersebut. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua mengerti dari apa yang kami jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.